Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Untold Story, cerita di balik cerita. Kali ini kita akan obrolkan berkaitan dengan 100 tahun Gontor. Nah, Gontor ini berdiri 20 September 1926. Tentu tahun 2026 ini akan menuju 100 tahun. Nah, karena temanya ini berkaitan dengan Gontor, narasumber kali ini tentu adalah alumni santri dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Nah, saya perkenalkan Mas Dr. Ahmad Zaki An-Nafiri MED. Selamat siang Mas Zaki. Selamat siang. Nggih, Mas Zaki ini dosen Universitas Ahmad Dahlan, bahasa Arab. Selanjutnya juga kader Muhammadiyah, putranya Pak Budi Setiawan, Ketua MDNC PP Muhammadiyah. Langsung aja berkaitan dengan 100 tahun Gontor, karena Mas Zaki ini santri Gontor. Mungkin kita akan mengawali berkaitan dengan 100 tahun Gontor yang akan menginjak usianya 1 abad ini. Mengapa kok Gontor bisa bertahan sampai 1 abad ini menurut Mas Zaki? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan dulu terima kasih sudah diundang di TV-mu ini ya. Satu kehormatan bagi saya dan dengan tema yang luar biasa sekali. Karena saya ini ya bisa dikatakan hanya bagian kecil dari Gontor gitu ya. Nyantri 6 tahun, jadi guru 7 tahun. Jadi kurang lebih 13 tahun saya di Gontor. Kalau bicara terkait dengan Gontor bisa bertahan sampai 100 tahun, tentu kita akan kembali kepada falsafah yang ada di balik Gontor, yaitu pendidikan yang dilakukannya. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa Gontor itu bisa bertahan sejauh ini dalam satu diskusi ya, bersama Kiai Hasan gitu ya, pimpinan Gontor saat ini. Beliau mengucapkan satu istilah yaitu barokatologi. Ya mungkin itu kan istilah Arab ya, barokah, yang kemudian ada barokatologi gitu, yang dimana saya bisa menangkap mungkin ini bagian dari rendah hati gitu ya. Gontor itu gak gimana-gimana kok, tapi Gontor itu mendapat barokah. Nah, yang menarik di sini Pak Kiai Hasan selalu menekankan barokah itu tidak pada kiainya. Padahal biasanya kan wong ngalap berkahi karo kiai gitu ya. Tapi beliau mengatakan kalau ada santri salaman dengan kiai, barokahnya itu bukan pada kiai, tapi pada salamannya itu. Nah, jadi pada aspek ibadahnya, salamannya, ukhuwah Islamnya, di situ ada barokah. Yang pertama tadi barokatologi, dan juga salah satu sesepuh di sana Pak Hidayatullah Zarkashi ya, salah satu cucu pendiri, anak pendiri, mohon maaf. Anak Kiai Zarkashi. Anak Kiai Imam Zarkashi. Nah, beliau mengatakan Gontor bisa sejauh ini karena barokah yang tiada henti ya, sama mirip lah ya tadi ya, barokatologi itu. Nah, itu kalau penyampaian beliau, tapi tentu ada pijakan landasan falsafah yang kokoh ya, fondasi yang kokoh berupa kemandirian gitu nggih, berupa ekonomi proteksi, berupa keyakinan berdiri di atas dan untuk semua golongan, yang itu sejauh ini hingga hari ini membuat Gontor semakin kokoh. Saya kira itu. Kalau saya melihat santri-santri Gontor, jadi kan di kampung saya kan banyak ya anak-anak lulusan Gontor itu, sepertinya berbeda dengan santri pondok pesantren yang lain. Ya kan mungkin kalau pondok pesantren kan ada mungkin pesantren modern, ada pesantren salaf yang NU. Tapi menurut Mas Zaki yang udah bertahun-tahun lamanya di Gontor, apa yang membuat Gontor itu unik pesantrennya dibandingkan dengan pesantren yang lain? Baik itu mungkin pesantren modern yang lain ataupun juga pesantren tradisional salafi yang lain. Baik. Kalau dibanding pesantren modern yang lain, mungkin saya boleh mengatakan bahwa Gontor salah satu ya yang mengawali adanya pesantren modern. Bahkan mungkin ada yang mengatakan Gontor itu yang pertama kali meletakkan dasar-dasar falsafah pondok modern gitu ya, pondok modern. Kalau yang membuat Gontor unik menurut saya adalah pada pendidikan, dan pendidikannya itu adalah pendidikan karakter ya. Tadi yang pertanyaannya
kok kok alumni Gontor itu berbeda dengan yang lain gitu ya. Karena adanya pendidikan karakter yang itu secara menyeluruh gitu, secara holistik, kita menyebutnya sering kali ini istilahnya totalitas pendidikan 24 jam gitu ya. Yang kalau dalam teori tarbiyahnya Herbert Spencer gitu ada yang dikatakan, ini kalau dalam bahasa Arabnya tertera dalam buku tarbiyahnya yang kita hafal semuanya ya. Apa? Kullu ma yarahu, apa-apa yang dilihat, wa ma yasma'una, dan apa yang didengar. Pokoknya apa yang dilihat, didengar, dirasakan selama dia hidup di pondok itu adalah pendidikan gitu ya. Itulah mengapa kemudian sekolahnya atau pelajarannya itu tidak hanya dimulai dari jam 7 sampai 12.15, tapi selama 24 jam itu apa yang mereka rasakan itu semuanya pendidikan. Dan satu lagi, kalau ditanya anak Gontor gitu, anak Gontor itu jadi apa? Walaupun kita kalau mengkategorikan mesti banyak sekali ya, ada yang politisi, kiai dan lain sebagainya. Tapi ada satu jawaban menarik dari para sesepuh Gontor, kalau Anda ingin menjadi presiden, pengusaha, politisi, tempatnya bukan di sini. Jawabannya gini. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang, di Gontorlah tempatnya. Wah, tentu ini satu jawaban yang filosofis, tapi tentu Gontor tidak mengarahkan santrinya untuk menjadi satu hal gitu ya, tapi menjadi orang yang dia bisa mewarnai dalam berbagai bidang, kurang lebih gitu kan. Ya, yang menarik 24 jam aktivitas di Gontor. Mas Zaki bisa nggak cerita mulai dari dulu didaftarkan sama Pak Budi sampai lulus, lalu kegiatan apa 24 jam dan yang paling selalu dikenang oleh anak Gontor ketika mondok di Gontor itu? Ya kalau selama 24 jam ya kurang lebih mirip dengan pesantren lain. Tapi ada satu hal yang boleh saya mungkin banggakan gitu ya. Yaitu padatnya kegiatan. Tadi saya katakan 24 jam gitu ya, padatnya kegiatan. Ada tamu dari Malaysia gitu berkunjung ke Gontor. Kemudian mereka melihat itu mungkin jam-jam 12.15 ya, santri itu berhamburan keluar dari kelas. Dari gedung-gedung itu keluar semuanya gitu kan. Kemudian tidak lama kemudian 1-2 menit gitu ya, setelah mereka hilang di asrama, tiba-tiba dari asrama itu keluar lagi berduyun-duyun orang santri pakai sarung. Tadinya kan pakai celana. Berubah dalam sekejap itu pakai sarung, sudah pakai sajadah, sudah berpeci dan bergerak secepat itu ke masjid ya. Cepat bukan berarti lari ya. Tapi di sini ada dinamis gitu ya. Yang kemudian tamu Malaysia itu sampai kaget, loh, anak-anak yang keluar dari asrama menuju masjid ini yang tadi keluar kelas. Lah iya sama. Jadi mereka sebegitu dinamisnya keluar kelas dengan cepat sampai kamar tidak kemudian leha-leha gitu ya. Dengan kita mengenal satu istilah di Gontor itu marosim. Marosim itu kalau secara bahasa sebetulnya artinya upacara. Tapi marosim itu kalau kita artikan secara istilah di Gontor itu lebih kepada menggerakkan santri untuk bersegera gitu ya. Jadi ada satu orang ustadz atau bagian keamanan gitu ya yang berdiri melihat para santri yang sedang berjalan itu, yang berjalan harus menyegerakan langkahnya gitu ya. Nah, kita sebut dengan marosim, dan di waktu tertentu, jam tertentu atau mungkin azan berkumandang yang masih berjalan dan belum melewati ustadznya ini, dia akan diberhentikan gitu ya. Nah, yang kemudian berhentinya itu berjajar seperti orang upacara gitu loh. Jadi kalau nggak mau diberhentikan dan dihukum, maka kita harus bersegera. Nah, tadi kembali ke kegiatan 24 jam ya, pagi seperti biasa. Mungkin yang agak berbeda Gontor itu malah untuk tahajud itu tidak wajib. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu tidak wajib. Jadi kita bangun 30 menit sebelum subuh, dibangunkan wudhu, membaca Al-Quran. Itu di kamar ya, dan jamaahnya di kamar. Yang ke masjid hanya kelas 5 dan 6. Nah, santri kelas 1 sampai kelas 4 di kamar. Jadi jamaah subuh, zuhur, asar, isya itu di kamar. Di kamar masing-masing, tidak di masjid yang utama. Yang di masjid hanya kelas 5 dan 6. Nah, kecuali maghrib. Maghrib seluruh santri yang kalau di pusat itu 4 ribuan itu di masjid. Tapi kalau subuh, zuhur, asar, isya di kamar. Nah, ada alasan sendiri, yaitu adalah kalau ada santri yang kelas 1 sampai kelas 6 di masjid terus-menerus, menjadi makmum terus-menerus,
maka tidak ada melatih mereka untuk jadi imam kan gitu. Iya, iya. Nah, maka kemudian 1 2 3 4 mereka di kamar, jadi ada yang imam, ada yang muadzin kan gitu ya. Sehingga melatih mereka untuk menjadi imam dan baca doa ini yang kemudian nanti pembahasan dalam fikih tadi. Di Gontor setelah sholat kita membaca doa bersama-sama. Iya. Tapi kalau di universitasnya, di masjidnya, habis sholat tidak ada baca doa. Baca doa sendiri-sendiri. Jadi ya tadi tidak kemudian Gontor wirid habis sholat. Di level santri iya, tapi di level mahasiswa tidak. Nah, dan seterusnya. Jadi kurang lebih kepadatnya kegiatan itu yang membentuk karakter santri gitu. Gontor kan terkenal dengan santri yang taat aturan. Iya. Apakah itu berhubungan dengan ketatnya aturan di Gontor? Dan itu katanya terkenal, wah itu ada polisinya atau mungkin satpamnya dari teman-teman Gontor sendiri. Apa itu anunya mungkin tradisi apa namanya? Kalau merunut pada sejarah ya sebetulnya disiplin ketat itu ada historisnya gitu ya. Dulu Gontor tahun 26 berdiri itu kan tidak langsung sistem KMI SMP SMA. Iya. Tapi Tarbiyatul Atfal selevel SD lah kurang lebih gitu ya. 1936 baru berdiri KMI yang sampai sekarang bertahan itu. KMI itu berarti level SMP SMA. Tahun 60-an terjadi satu peristiwa yang kita sebut dengan peristiwa 19 Maret gitu ya. 67 kalau tidak salah itu. 19 Maret itu intinya ada santri yang dalam tanda kutip melawan gitu ya. Melawan, memprotes, demo lah gitu ya. Demo kebijakan kiai yang kala itu masih eranya pendiri. Pak Kiai Sahal, Kiai Zarkashi dan Kiai Zainuddin Fanani. Yeah. Yang kala itu kemudian membuat para kiai marah dan mengusir seluruh santri gitu ya. Mengusir itu berarti ya betul-betul mengeluarkan seluruh santri Gontor. Seluruhnya dalam peristiwa itu. Seluruhnya dipulangkan gitu dalam tanda kutip. Nah, kemudian dipanggil santri yang kiranya tidak terlibat dalam gerakan perlawanan itu. Ya, saya kurang tahu prosentasenya berapa, termasuk ada Pak D saya, Pak D Mukhlis almarhum Jakarta pernah cerita juga. Dia diusir, kemudian termasuk yang dipanggil lagi. Nah, ketika dipanggil lagi itu ada apa semacam mungkin pas dipulangkan pertama tuh SP1 gitu ya. Yeah. Tapi nanti kalau Anda melakukan ini lagi atau melanggar disiplin sekecil apapun, maka SP2 atau SP3 berhenti keluar lagi gitu ya. Nah, jadi secara sejarah itu ketatnya itu banyak kisah itu berawalnya dari itu. Jadi yang dipanggil itu yang sekitar mungkin katakanlah 400 orang gitu ya. Itu 400 ini menjalani kehidupan di pondok selanjutnya itu sangat ketat untuk meredam perlawanan-perlawanan yang jangan sampai yang kayak kemarin itu terjadi lagi. Yeah. Nah, setelah itu Gontor itu kalau ngusir santri itu tidak bukan hal besar, bukan itu jadi hal biasa. Jadi misalnya ada santri mencuri, usir keluarkan. Itu biasa karena sebelumnya kita pernah mengusir seluruh santri gitu loh. Oh gitu. Nah, sehingga hari ini ada misal santri mencuri diusir. Ada ini menarik juga. Ada santri melawan pengurus. Jadi kan kita ada mudabir gitu ya. Yeah. Mudabir itu kelas 5 gitu. Kalau ada santri yang melawan, jadi mudabirnya misal nyuruh A, santrinya nggak mau bukan kok kemudian melawan gitu, melawan entah fisik mukul atau apa. Nah, Pak Kiai mengatakan gini, siapa yang melawan mudabir berarti melawan saya. Nah, karena mereka itu adalah representasi saya di asrama dan benar terjadi. Jadi kalau ada santri melawan mudabir sampai level berat ya, mukul atau apa tuh diusir betulan. Padahal bukan melawan kiai, hanya melawan mudabir. Nah, jadi saya kira ya sejak tahun 67 sampai sekarang kemudian praktek disiplin lebih ketat lagi, terlebih di era Kiai Syukri gitu ya, yang mungkin lebih gerakannya lebih cepat dan lebih mudah kan. Ketika itu kan setelah Pak Zar meninggal 85 diganti oleh Kiai Hasan, Kiai Syukri dan Kiai lupa namanya, Soiman Lukman ya. Soiman itu representasi kiai karena sesepuh. Gontor itu harus 3 kiai ya yang mimpin ya.
karena dari awal sudah Trimurti pendirinya. Gitu. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang selalu 3 pimpinan, kecuali yang terakhir ini kan setelah meninggalnya Kiai Amal belum lama ya. Iya. Nah itu sampai sekarang masih 2. Oh. Nah, saya kurang tahu apa pertimbangannya, Iya. sehingga sampai sekarang ya 2, Kiai Hasan dan Kiai Akrim Maryat. Gitu. Ya, kembali lagi Mas Yaki. Gontor ini kan katanya tidak NU dan tidak Muhammadiyah. Jadi fikihnya gimana itu kalau santri itu berkaitan dengan urusan ya banyak ibadah dan sebagainya? Pakai apa itu fikihnya? Oke, kalau pembahasan ini tentu ya menarik sekali dan banyak yang bertanya juga ya. Guntur ki jane apa toh? NU, Muhammadiyah, apa persis atau apa dan lain sebagainya. Yang pertama saya mengambil dari falsafah Gontor yang tentu sudah banyak orang tahu. Gontor berdiri di atas dan untuk semua golongan gitu ya. Itu tentu falsafah yang dipegang teguh. Jadi Gontor tidak NU, Gontor tidak Muhammadiyah, Gontor tidak persis dan lain sebagainya. Meski ada yang kemudian mengatakan, wah iki Gontor akeh podone karo Muhammadiyah, kaya-kaya Muhammadiyah iki. Nah, karena kebetulan beberapa tahun terakhir salat Idul Fitri, Idul Adha banyak ikut Muhammadiyahnya. Oh, gitu. Walaupun bukan kok berdasar surat edaran PP Muhammadiyah, enggak ya. Iya. Buat surat sendiri soalnya. Gitu, buat surat sendiri itu pun menentukannya itu sangat mepet karena apa? Banyak pertimbangan menunggu Saudi. Seperti 1 Ramadan terakhir menunggu Saudi gitu ya. Nah, kemudian dalam hal ini saya boleh mengatakan bahwa Gontor tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak apapun. Gontor adalah Gontor gitu ya. Berdiri di atas untuk semua golongan. Hanya saja kemudian terkait dengan termasuk juga mirip Muhammadiyah yang tidak berafiliasi pada mazhab tertentu ya. Gontor itu saya tadi sempat ngobrol dengan teman yang salah satu guru senior di Gontor gitu. Dia itu cerita kalau buku tauhidnya, buku tauhid yang dipakai di Gontor itu kan karya Soleh Fauzan, yang mana notabene kaitannya dengan orang-orang di Madinah, Universitas Islam Madinah di Saudi ya pada mazhab tertentu, aliran tertentu gitu ya. Namun juga untuk akidahnya yang ditulis sendiri oleh Kiai Imam Zarkashi itu lebih kepada Asy'ari yang itu ke Al-Azhar Mesir gitu ya. Padahal ya kadang orang alumni Mesir karo Madinah iki sok nek debat rantek-entek gitu ya. Debat terkait tauhid dan lain sebagainya. Jadi ada buku yang berkiblat pada Madinah, ada buku lain yang berkiblat pada Al-Azhar Mesir kan gitu. Karena memang kiainya juga asal muasalnya dari sana. Kalau yang di Madinah Kiai Hasan, kalau beliau juga setelah dari Madinah sempat ke Mesir juga. Yang di Mesir banyak ada Kiai Syukri Mesir, Kiai Amal almarhum juga Mesir gitu ya. Jadi seperti mengkolaborasikan keduanya, tidak terpaku atau fanatik kepada salah satunya. Jadi tidak NU, tidak Muhammadiyah. Walaupun tadi teman saya kemudian mengatakan satu kalimat di akhir, kalau Pak Kiai Amal pernah bicara Gontor itu abduh banget ya, Muhammad abduh gitu ya. Karena reformasi kemodernannya gitu ya, yang kemudian dibawa oleh Pak Zar ke Gontor. Kurang lebih gitu. Gini, secara praktis berkaitan dengan fikih, kalau sholat itu bacaannya apa? Juga berkaitan dengan Gontor ngajarkan tahlilan itu enggak tahu? Kalau mungkin arahnya langsung ke praktis ya. Kunut gitu ya. Nah, ini saya ada riwayat, bukan riwayat ini bukan hadis ya. Kebetulan karena saya jadi guru itu 7 tahun, 5 tahunnya itu saya di sekretariat pimpinan, jadi menemani Kiai Hasan kemana-mana gitu, jadi banyak dengar cerita gitu. Dulu Gontor itu secara template pakai kunut gitu ya. Saya kurang tahu apakah itu terpengaruh oleh karena Jawa Timur gitu ya. Template-nya pakai kunut. Tapi suatu saat ada santri yang mbuh kuwi lali apa piye ya jenenge subuh ya. Jenenge subuh kan sing tugas imam kelas 6 jur lupa kunut apa gimana. Intinya subuh pada suatu subuh tidak pakai kunut. Nah, setelah sholat subuh terjadi keributan. Ada ustadz atau santri lain yang mempermasalahkan, itu kenapa nggak pakai kunut dan lain sebagainya. Nah, Pak Kiai ketika itu mendengar keributan itu dan mempertanyakan, loh Mas, ada masalah apa? Ini saat tadi subuh nggak pakai kunut. Nah, kemudian beliau kayak mengeluarkan fatwa atau pakai kunut boleh, tidak pakai kunut juga boleh.
Yang saya larang adalah orang yang mempermasalahkan. Wah, ini menarik sekali. Jadi ada satu pendekatan filosofis tadi, karena ujung-ujungnya memang Gontor itu diharapkan alumninya menjadi perekat umat gitu ya. Iya. Tidak malah memperkeruh keadaan. Dan memang setelah itu terjadi sampai hari ini saya kira pakai kunut boleh, Iya. tidak juga boleh. Walaupun dalam prakteknya saya lebih sering kalau di masjid subuh tidak pakai kunut. Mungkin lebih karena ben cepet kali ya. Iya. Santri kan apa. Tapi gini, wajib hafal, kunut wajib hafal. Nah, saya juga walaupun dalam hal ini sebagai orang Muhammadiyah saya hafal kunut gitu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Karena dulu wajib hafal. Tapi nggak harus pakai gitu loh. Iya. Karena persiapannya itu kata Pak Kiai, kalau nanti di masyarakat misalnya nanya kan, ini Masjid NU misal, ini pakai kunut nggak? Pakai gitu. Saya siap karena udah hafal kan gitu ya. Tapi kalau misal di Masjid Muhammadiyah ini pakai kunut nggak pakai, ya kan tinggal meninggalkan saja kan gitu. Jadi ini satu bentuk ya tadi kisah sekedar untuk merefleksikan bahwa Gontor tidak ke NU, tidak ke Muhammadiyah, tapi tadi menjadi perekat umat gitu ya kurang lebih ya. Kalau tahlilan praktek-praktek itu saya tidak menemukan di Gontor gitu ya. Karena kiai meninggal pun sebagai program pondok tidak ada, haul tidak ada gitu ya kurang lebih. Haul tidak ada, kemudian tahlilan tidak ada. Hanya saja memang ya sekedar mungkin mengundang santri membaca Al-Quran ketika ada orang meninggal, hal wajar saya kira gitu ya. Karena memang tidak ada seperti di pondok-pondok NU pada umumnya ada haul yang besar-besaran gitu, karena Gontor kan sudah besar sekali pesantrennya. Jadi kudune nek haul kan geden gitu ya. Nggak ada itu, nggak ada. Karena tentu mesti akan ada panitianya, itu nggak ada sama sekali haul. Walaupun kadang memang ada alumni yang kemudian mengikuti organisasi lain yang mana ketika mereka ke Gontor kemudian ziarah dan lain sebagainya, itu hal wajar ya, karena itu sudah apa yang dia pegang sebagai alumni di luar kan, bukan di Gontor gitu. Saya kira gitu. Iya Mas, 100 tahun Gontor tentu alumninya itu kan sudah banyak yang jadi ya. Kalau saya mungkin membaca atau mengamati kan banyak pimpinan-pimpinan organisasi besar itu kan dari Gontor. Dulu ada Pak Din, ada Kiai Hasyim Muzadi, ataupun juga pembaru Islam Cak Nur yang mungkin liberal atau yang sangat radikal Abu Bakar Basir, itu semuanya adalah alumni dari Gontor. Sehingga saya melihat tidak ada identitas yang tunggal berkaitan dengan alumni itu. Kan mungkin beda ya kalau kita bayangkan alumni Madinah kan kira-kira seperti itu dan sebagainya. Identitas apa yang diwariskan oleh para kiai, oleh para guru-guru di Gontor sehingga membentuk para alumni yang saya rasa terfragmentasi, dan itu bukan sesuatu yang buruk ya, tetapi dan mewarnai umat gitu. Mungkin saya kerucutkan pada 3 hal. Yang pertama tadi, karena kami dididik menjadi orang gitu ya. Orang itu kan berarti bisa menjadi siapapun. Pimpinan Muhammadiyah, alhamdulillah, walaupun dulu pas Pak Din maju di Muktamar Malang itu saya ingat sekali kelas 1 KMI gitu ya di Gontor. Pak Kiai Sukri di depan seluruh santri itu minta doa kepada seluruh santri. Kita doakan semoga alumni kita Din Samsudin bisa menjadi ketua umum, dan alhamdulillah jadi betulan gitu ya. Tahun 2005 gitu. Dan itu era keemasan saya kira ya, Pak Kiai Pak Prof Din jadi ketum PP Muhammadiyah, Kiai Hasyim Muzadi jadi ketum PBNU yang sama-sama Gontor semua. Kalau kisah terkait alumni sangat luas sekali. Tadi satu yang disebut belum MH Ainun Najib. Itu juga alumni Gontor ya. Lupa saya. Juga luar biasa gitu. Jadi satu karena menjadi orang, jadi jadilah apapun gitu ya. Walaupun ada satu pengerucutan lebih ke wirausaha entrepreneurship. Jadi yang ditanamkan kalau bisa kita sebagai alumni Gontor tidak bekerja pada orang tapi mempekerjakan orang. Walaupun tidak spesifik kemudian sempit buka usaha tidak ya, tapi lebih kepada orang yang mempekerjakan, jangan bekerja pada orang. Walaupun itu kan terus nggak kok kemudian jadi pegawai nggak boleh kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua pemimpin ya, karena memang asal muasalnya Gontor dulu berubah dari
Tarbiyatul Atfal ke KMI itu Pak Azhar ingin dari sini lahirlah pemimpin-pemimpin umat gitu ya. Pemimpin umat. Kalau kisah tentang alumni ada yang menarik 2004 ya, yang GAM sama Gerakan Aceh Merdeka. Iya. Itu kan ada penandatanganan di Helsinki kalau nggak Iya, salah ya. Helsinki. Tahunnya saya agak lupa 2000-an lah gitu ya. Itu ada satu kisah yang mungkin di buku nggak ada, tapi saya mendengar cerita, nanti bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Perwakilan GAM itu alumni Gontor. Perwakilan RI yang menandatangani alumni Gontor juga. Wah, jadi kemudian betul-betul apa kayak menjadi representasi perekat umat gitu ya. Karena itu penandatanganan damai kan gitu ya. Ada juga guyonan santri dulu ya, zaman-zaman orang kalau berangkat ke pondok itu benar-benar orang tuanya melepas dengan keikhlasan, gak diantar. Kalau sekarang kan apa-apa diantar tol cepet ya. Intinya sampai di sebuah pelabuhan gitu, terus dia itu barangnya hilang, diambil maling apa gimana gitu, sampai nangis dan lain sebagainya. Di sebuah warung ada kayak bos preman itu nanya, kamu siapa, dari mana gitu. Saya santri Gontor, mau berangkat ke pondok tapi tas saya hilang. Ditanya, hilangnya di mana gitu. Di sini Pak tadi gitu. Sebentar. Dia terus orang itu kan nelpon seorang gitu, datang bawa tasnya, diantar ke anaknya itu. Jadi kurang lebih ya ada yang mengatakan kemudian wah ini preman lagi ya alumni Gontor ya. Tapi di dunia preman dia jadi pemimpin juga. Karena tadi kemudian itu aja guyonan ya, saya nggak tahu kebenarannya gitu kayak. Tapi secara prinsip tadi satu menjadi orang, dua pemimpin gitu ya, diharapkan menjadi pemimpin gitu ya. Dengan karakter kepemimpinan meskipun ada satu falsafah siap memimpin dan siap dipimpin. Nah itu saya kira mahal sekali ya. Siap memimpin, jadi nggak dorong-dorongan gitu ya, siap memimpin. Tapi juga harus siap dipimpin. Suatu saat ketika tampuk kepemimpinan di orang lain juga nggak masalah. Tapi kita siap dipimpin. Nah, yang ketiga perekat umat tadi yang saya katakan. Jadi tidak memperkeruh keadaan, tapi adanya corak-corak Islam, Muhammadiyah, NU, Persis itu sebagai khazanah atau kekayaan kita di Indonesia ya, jangan diperkeruh tapi direkatkan gitu. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir Mas, apa warisan Gontor dalam 100 tahun ini kepada umat dan kepada bangsa? Oke, saya mungkin mengambil dari tema Gontor peringatan yang 90 tahun dan 100 tahun ya. Ada satu diksi yang sama-sama dipakai, yaitu adalah mewariskan nilai-nilai gitu ya. Yang kebetulan ada salah satu angkatan di Gontor tuh nama angkatannya itu The Identity ya. Walaupun itu kadang diartikan rodanya kok nama angkatan kok identity kan identitas gitu. Tapi maksudnya itu sibghah gitu, atau nilai gitu ya. Jadi sekarang Gontor masuk ke abad kedua ya, kurang lebih mirip Muhammadiyah beberapa tahun lalu ya. Walaupun Gontor ingin tidak menyebut secara resmi peringatannya ini 1 abad. Saya guyonan, saya ngobrol dengan teman, mungkin koyonya ben Beduro Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah ini 1 abad. Nah, maka Gontor menggunakan istilah 100 tahun. Karena nomenklatur di mana-mana 100 tahun, enggak pakai 1 abad. Sekarang menjelang ke tahun ke abad kedua gitu nggih. 100 tahun hingga nanti menjelang abad kedua. Kemarin juga ada Prof. Rika Astari, dosen UAD yang alumni Gontor Putri kedua yang jadi profesor gitu ya. Masuk ke tim rencana strategis Gontor abad kedua yang dipimpin Prof. Din Samsudin gitu. Jadi harapannya adalah mewariskan nilai-nilai Islam, kemudian harapannya memang membangun peradaban. Nah, kata peradaban itu sering sekali digunakan dalam berbagai kesempatan. Baik Pak Kiai, Ustadz, ataupun acara-acara pementasan itu kita membentuk peradaban yang utama, peradaban yang mulia dan seterusnya. Jadi mewariskan atau mengestafetkan nilai, membentuk peradaban. Nah, memang peradaban itu kan hal yang luar biasa, tapi berangkatnya dari karakter tadi. Harapannya memang alumni-alumni tadi yang sudah punya karakter, jadi orang di mana-mana tadi. Baik yang dari yang pimpinan ormas, kalau yang menteri juga ada kan, dulu ada Pak Idham Khalid ya. Idham Khalid malah Perdana Menteri itu ya. Maftuh Basyuni itu Menteri Agama. Menteri Agama itu kan Maftuh Basyuni, ada Lukman Hakim Saifuddin itu juga Menteri Agama juga gitu, yang alumni Gontor juga. Pak Maftuh Basyuni nggih. Artinya menjadi pemimpin di berbagai
tempat gitu ya, dari yang pucuk sampai yang bawah tadi, siap memimpin dipimpin dan bisa membentuk peradaban Islam. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mas Zaki sebagai alumni Gontor, kader Muhammadiyah, saya rasa akan mewarnai nilai-nilai Gontor di dalam Muhammadiyah ini. Tentu di akhir saya mengucapkan selamat 100 tahun Gontor 20 September 2026. Demikian Untold Story pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.